Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirimkan sama wawa aku yang kita sebut aja namanya Mbak Kinan dari Jakarta. Halo Mbak Kinan. Nah, kejadian horor yang dialami sama Mbak Kinan ini, Wak, terjadi pada tahun 1996, udah lama kali. Dimana pada saat itu Mbak Kinan ini sedang mempersiapkan pernikahannya dengan calon suaminya yang kita sebut aja namanya Mas Wisnu ya. Nah, di waktu yang sama, Wak, Mbak Kinan ini lagi pula nyiapin wisudanya untuk kelulusannya di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Karena dia ini masih sering bolak-balik ke kampus, jadi Mbak Kinan ini memutuskan untuk tetap stay aja dulu di kosnya sementara waktu di Bandung kan. Dan sesuai rencana pernikahannya dengan Mas Wisnu ini akan diadakan di Jakarta 5 hari setelah Mbak Kinan ini wisuda. Jadi memang mepet kali lah, Wak, waktunya. Kebayangkan kalian gimana hektiknya Mbak Kinan waktu itu, Wak. Dan berhubung Mbak Kinan ini masih harus melalui ujian akhir, yudisium, dan juga wisuda dengan jadwal yang cukup padat, hampir semua persiapan pernikahannya itu disiapkan oleh keluarga besarnya dia. Dan Mas Wisnu pun pada saat itu lagi sibuk-sibuknya kerja kali, Wak. Kebetulan tempat kerjanya Mas Wisnu ini juga ada di Bandung. Nah, tapi rencananya beberapa minggu setelah pernikahan, Mas Wisnu ini juga akan ditugaskan ke luar negeri selama 1 tahun. Nah, sebelum ditugaskan ke luar negeri inilah Mas Wisnu ini pun harus menyelesaikan proyek yang memang lagi dikerjakannya pada saat itu. Pokoknya semua urusan kerjaan di Bandung tuh harus segera diselesaikan lah gitu sebelum akhirnya cabut ke luar negeri. Dan alhasil apa ya, Mas Wisnu pun jadi sering lembur, Wak, dan beberapa kali pun harus dinas keluar kota. Nah, karena kesibukannya itu, semua urusan surat menyurat izin pernikahan dan lain-lainnya diurus juga sama keluarganya Mas Wisnu. Jadi memang pada saat itu antara Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini memang lagi sibuk-sibuknya lah, Wak. Mbak Kinan lagi sibuk kuliahnya, Mas Wisnu lagi sibuk kerjaannya. Nah, untuk acara pernikahannya mereka lebih banyak terima jadi gitu aja lah, karena hampir semuanya kan diurus sama kedua keluarga besarnya mereka di Jakarta. Nah, kisah horor yang dialami sama Mbak Kinan dan Mas Wisnu ini, Wak, bermula ketika 2 orang budenya Mbak Kinan, kita sebut aja lah Bude Arin sama Bude Bidah ya. Mereka ini datang dengan niat baik untuk ikut membantu menyiapkan pernikahan, Wak. Dan seperti yang diyakini oleh orang-orang zaman dulu, katanya sebuah pernikahan itu seringkali akan kayak diganggu gitulah oleh mereka yang iri atau yang nggak suka dengan adanya pernikahan tersebut gitu kan. Pasti kalian pernah dengar. Dan salah satu cara untuk menangkal gangguan-gangguan itu adalah dengan melakukan ritual. Nah, Bude Arin sama Bude Bidah ini termasuk orang yang memang percaya dengan hal-hal yang kayak gitu pula. Tapi Mbak Kinan sendiri pribadi termasuk orang yang nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu. Mbak Kinan ini lebih memilih untuk memasrahkan semuanya kepada Allah karena Mbak Kinan percaya Allah lah satu-satunya yang maha menolong gitu kan. Aku juga pernah dengar, Wak, soal ini, katanya memang menjelang pernikahan tuh sering aja ada gangguan-gangguan yang agak nggak masuk akal lah gitu. Tapi kembali lagi ke kepercayaan kita masing-masing, Wak, ya. Nah, karena kepercayaan mereka terhadap gangguan-gangguan mistis yang memang sering kali menimpa calon pengantin, mereka pun memintalah bantuan dukun langganan mereka untuk membuat kayak pelindung gitulah, Wak, yang menjaga pernikahannya Mbak Kinan nanti. Dan selain minta dibuatkan pelindung, Bude Arin sama Bude Bidah ini juga minta agar selama pernikahan ini berlangsung, Mbak Kinan ini bisa kelihatan lebih cantik, anggun, luas gitulah. Akhirnya setelah mereka meminta bantuan ke dukun tersebut, Mbak Kinan ini pun disuruh untuk menjalankan sebuah ritual, yaitu dimandikan. Nah, selain dimandikan, Wak, Bude Arin sama Bude Bidah ini juga telah menyiapkan kayak sesaji gitulah, macam ayam hitam, ayam putih, serta bermacam-macam sesajen yang memang mereka sebut gunungan. Dan biaya yang dikeluarkan mereka ini banyak loh, Wak, untuk nyiapin ritual ini aja. Mbak Kinan sebenarnya juga nggak ngasih tahu totalnya berapa, tapi yang jelas kata dia biayanya nggak sedikit, Nadia. Dan biar hasilnya makin mantap lagi nih ya, Mbak Kinan pun harus menjalankan ritual yang dimandikan tadi beberapa minggu sebelum hari H. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, Mbak Kinan ini kan memang nggak suka dan juga nggak percaya sama ritual-ritual mistis kayak gitu kan. Nah, akhirnya untuk menghindari dari ritual tersebut, Mbak Kinan pun sengajalah mengulur waktunya dengan berlama-lama di Bandung. Dia ini baru mau balik ke Jakarta itu malam sebelum hari H, Wak, biar kalian tahu. Dia mikir Bude Arin sama Bude Bidah ini bilang ritualnya kan paling telat H-1 acara kan. Nah, aku datang malamnya aja lah, Nat, biar waktunya mepet sekalian, nggak bakal cukup waktu itu. Malas kali aku disuruh mandi nggak jelas kayak gitu katanya. Nah, dah tuh, Wak, betul sekitar jam 8 malam Mbak Kinan ini baru nyampe di rumahnya di Jakarta, Wak. Besok pagi deket, Wak. Dan waktu nyampe di rumah pun Mbak Kinan baru tahu ternyata MUA yang disiapkan sama keluarganya itu hanya MUA buat pas resepsi aja, yang buat akad belum ada. Alhasilnya Mbak Kinan langsung lah buru-buru nyari salon perias pengantin kan untuk acara akad aku besok katanya. Dan untungnya pula salon yang Mbak Kinan datangin di malam itu masih buka, Wak. Nah, ngeliat Mbak Kinan yang datang dan baru pesan buat dirias untuk acara akad besok pagi itu ya bikin Mbak salonnya terheran-heran kan. Akadnya
besok pagi, Mbak. Iya, Mbak, betul, Mbak. Bisa nggak Mbak bantuin saya? Ya Allah, ya Robby, Mbak. Baru kali ini saya dapat pesanan rias pengantin akad mendadak kayak gini. Iyalah, nanti saya bantu. Insya Allah bisa. Tapi Mbak, bentar saya mau tanya. 2 minggu terakhir, 2 minggu sebelum Mbak datang ke sini, Mbak ada ikut perawatan kecantikan kan? Kata Mbak salon. Hah? Perawatan kecantikan apa, Mbak? Itu loh perawatan untuk calon pengantin. Biasanya 2 minggu sebelum acara calon pengantin tuh memang ikut perawatan kecantikan. Macam dilulur dulu, toto, facial wajah ada, Mbak. Aduh, saya nggak ada pula ngikut paket-paket kecantikan kayak gitu, Mbak, kata Mbak Kinan kan. Atau gimana nih, Mbak? Alah, belum perawatan juga kau. Kau mau kawin apa enggak ini sebenarnya? Udahlah, nggak apa-apa lah. Ini masih ada waktu nih. Nanti waktu kau balik, Mbak, kau langsung mandi sama luluran ya, biar adalah sedikit perawatan kecantikan di badanmu itu ya. Siap, beres. Yang penting Mbak bisa kan make upin saya besok. Bisa, aman. Dah, baliklah kau cepat. Nah, dah kan Wak, setelah memastikan salon rias buat akad besok nih udah aman, Mbak Kinan pun langsunglah bergegas balik. Nah, di rumah Mbak Kinan udah rame kali itu, Wak. Keluarga besar udah pada kumpul. Nah, tapi waktu itu Mbak Kinan gak terlalu ingin menggubris hal itu karena dia harus buru-buru mandi nih, harus luluran aku. Sesuai dengan instruksinya Mbak salon tadi, biar aku cantik lah kan calon sarjana. Kenapa gue kepikiran calon sarjana? Astagfirullahaladzim. Calon pengantin. Nah, pas Mbak Kinan mandi inilah, Wak, hal horor itu pertama kali terjadi. Di mana? Pada saat itu Mbak Kinan kan betulan nih, Wak, lagi di kamar mandi, lagi ngasih luluran tuh. Nah, tiba-tiba, Wak, Mbak Kinan melihat ada sesosok penampakan laki-laki. Laki-laki itu badannya gempal, Wak, bertelanjang dada, tingginya kurang lebih 160 cm. Dan sosok itu tampak sekilas menggunakan pakaian seperti tokoh-tokoh dalam kisah pewayangan tuh, Wak, lengkap dengan mahkota di kepalanya. Kita sebut aja lah sosok ini namanya Koya ya. Nah, si sosok Koya itu, Wak, sedang berdiri dengan tangan bersih dekap gini sambil terus memandang ke arahnya Mbak Kinan. Dan kemudian dia berdeham. Gitu. Nah, Mbak Kinan yang dengar suara dehaman itu pun otomatis langsung nengoklah ke arah itu kan sumber suara kan. Dan betapa terkejutnya Mbak Kinan ketika dia bertatapan dengan sosok itu, si Koyanya. Tapi di situ Mbak Kinan nggak ngerasa takut. Boro-boro aku takut, dan yang ada aku tuh lagi malu. Lagi berlulur, lagi luluran loh aku. Ditengok ada sosok laki-laki kayak gitu tuh ya malu dia. Udah gak kepikiran lagi aku mau bilas-bilas, dan aku pun langsung lah pergi tuh buru-buru pakai anduk sambil terus berdoa dan ngusir sosok Koya itu. Nah, untungnya gak lama kemudian si Koya itu pun ngilang, Wak. Nah, tapi Wak, belum reda kagetnya Mbak Kinan setelah melihat penampakan si Koya tadi, tiba-tiba kedengeran pintu kamar mandi diketok. Tak, katanya. Pas pintu dibuka, ternyata yang ngetok itu adalah kakak sepupu perempuannya Mbak Kinan. Ini anaknya Bude Arin, Wak. Nah, sepupunya bilang, Mbak Kinan kalau mandi jangan kenceng-kenceng pakai showernya ya. Bunga kantil tuh udah disebar, Mbak. Takut pula nanti kebuang ke saluran air, katanya. Nah, dengar ucapan kakak sepupunya itu, Mbak Kinan pun jadi marah situ, Wak. Tapi dia tuh udah kayak macam udah gak punya energi lagi untuk ngomel-ngomel gitu loh. Apa pula lah taruh bunga-bunga kantil itu mungkin dalam hatinya kan. Dah setelah kakak sepupunya pergi, Mbak Kinan pun langsung lah muterin itu kamar mandi, ditelitinya satu persatu buat nyari mana bunga kantil yang dikasih tahu tuh. Awalnya nggak ketemu, memang dicari nggak ada. Di situ Mbak Kinan pun udah mulai panik. Atau tiba-tiba dia teringat, oh iya, tadi si Koya tuh berdiri di pojokan. Jangan-jangan di situ bunga ya. Dalam Mbak Kinan pun langsung lah menghampiri pojok kamar mandi itu kan, Wak. Di titik tempat si Koya tuh berdiri itu, Wak. Dan nyampe sana ternyata di situ tuh ada kayak kisi-kisi lubang saluran air, Wak, tau kalian kan? Nah, pas Mbak Kinan tengok ke arah kisi-kisi saluran air itu, ternyata betul, Wak, di situlah ada bunga-bungaan kantil tuh, Wak. Nah, ngelihat hal itu karena memang Mbak Kinan nggak percaya kayak gitu, akhirnya dia cepat-cepat lah langsung membuka kisi-kisi saluran air, disiramnya semua bunga-bunga kantil tuh sampai hanyut. Banyak kali ku guyur airan biar nggak ada tersisa bunga kantil sedikit pun, dan biar juga nggak nyangkut di saluran. Pokoknya harus semuanya bersih. Ada tuh kan, udah disiram-siramnya bunga kantil tuh udah selesai kayak gitu. Mbak Kinan pun langsung lah segera bersih-bersih dan berganti pakaian, Wak. Mbak Kinan nggak ada tuh bilang kalau dia ketemu sosok Koya tuh kepada siapapun, takut nanti jadi chaos. Besok ada mau acara nih, jangan repot pula kita lagi kan. Nah, akhirnya setelah berganti baju tersebut, Mbak Kinan pun menyempatkan diri untuk menemui lah itu keluarga besarnya yang memang sedang berkumpul di rumah dia. Udah lagi ngobrol-ngobrol, apa basa-basi dikit, nggak lama kemudian Mbak Kinan pun masuklah ini ke kamar untuk bersiap tidur. Nah, waktu Mbak Kinan masuk ke kamar, Wak, lagi-lagi dia ngerasa kesel kali. Kenapa? Karena dia melihat ternyata di atas kasurnya juga ada banyak kali bunga kantil, Wak, dan ada kayak serbuk-serbuk warna coklat gitu, apalagi lah ini, ya Allah. Mbak Kinan pun langsung lah itu buru-buru membersihkan kasurnya dan juga ngebuang bunga-bunga kantil itu, Wak, ke tempat sampah. Nah, setelah memastikan semua bunga-bunganya telah terbuang, barulah Mbak Kinan ini merebahkan badannya ke kasur kan. Dia terbaring lah kayak gitu kan, memandang nih ke atas, tepatnya ke arah langit-langit kelambunya yang berwarna salam. Dan FYI, Wak, kasurnya Mbak Kinan tuh memang kayak pakai kelambu gitu tau kalian kan, yang macam bentuk untuk tenda-tendaan, Wak. Sambil mandang kelambu-kelambu itu, set.
Nah waktu dia lagi rebahan kayak gini, Wak, lagi-lagi Mbak Kinan melihat keanehan lain. Kan kalau dia rebahan di kasur gitu kan harusnya ya dia lihat ya langit-langit kelambunya lah ya kan. Tapi pada saat itu kalian tahu Mbak Kinan melihat kelambu yang seharusnya berwarna salem itu tiba-tiba berubah, Wak, jadi warna biru langit. Dan gak cuma warnanya aja yang jadi mirip kayak langit, Wak. Tiba-tiba juga dari sana muncul gumpalan-gumpalan awan, Wak. Dan semakin Mbak Kinan perhatikan kan, dia tuh makin yakin bahwa yang dia lihat itu bukannya kelambu yang warna salem itu, bukan. Betul-betul udah berubah jadi langit. Macam mana kalian tengok langit? Macam itulah ditengok sama Mbak Kinan waktu itu. Ente kaget, keheranan lah Mbak Kinan kan. Mbak Kinan teruslah perhatikan langit yang memang udah muncul tiba-tiba di atas kamarnya itu. Dan ketika Mbak Kinan menurunkan pandangannya, Wak, dia melihat dari sisi-sisi kamar muncul ombak, Wak. Ombak yang terus-menerus bergelombang depan mata dia tuh. Suasana kamar aku tuh udah mirip macam lautan. Macam lautan, aku tuh macam lagi ada di tengah-tengah samudra gitu, kata Mbak Kinan. Meski jarak dari kasur sama langit-langit kelambu aku sebenarnya cuma 1,5 meter, tapi aku merasa seperti sedang melihat langit biru yang memang terbentang luas sekali. Di sini nih Mbak Kinan masih sepenuhnya sadar, Wak. Belum tidur. Orang dia masih terduduk baru terbaring kayak gitu, Wak. Baru terbaring dan aku masih ingat kalau aku belum tidur. Dan apa yang aku lihat itu aku sadar bahwa yang tampak sama mata aku tuh betul nyata kali. Macam mana kalian lagi tertidur di atas samudra tuh kayak gitulah. Belum reda lagi rasa kaget Mbak Kinan ini melihat suasana kamarnya tiba-tiba berubah macam di tengah samudra, Wak. Mbak Kinan kembali dikejutkan dengan kemunculan prajurit berpakaian kayak pakaian Jawa tuh. Ada muncul prajurit di situ. Dari mana munculnya? Dari balik awan-awan yang memang ada di langit kamarnya tuh. Dan semua prajurit tersebut, Wak, bertelanjang dada, memang rambutnya disanggul tinggi itu loh. Mereka memakai kain selutut, pakai gelang emas di lengan sama di tangannya, pergelangan tangan. Terus mereka nggak pakai sendal, bertelanjang kaki. Dan masing-masing dari mereka membawa tombak sama tameng. Mereka juga dengan rapi gitu berbaris dua-dua dan dipimpin oleh seorang komandan. Gimana nggak makin terkejut Mbak Kinan dengan tengok samudra, tiba-tiba keluar pula prajurit kayak gini kan. Ini ada apa ini sebenarnya? Nah melihat itu semua, Wak, dalam hati Mbak Kinan dia langsung membentak si prajurit itu dalam hatinya. Siapa kau? Ngapain kau di sini? Pergilah gitu kan. Nah tapi prajurit itu tetap saja satu persatu turun dia dari awan, Wak, dan berkumpul di sekitar tempat tidurnya Mbak Kinan. Turun, tegak sini, Sun, kayak gitu. Mbak Kinan punya panik lah, dia mulai tuh berdoa baca-baca ayat kursi kan. Disitulah baru si komandan dari prajurit itu menjawab, kami diperintahkan datang ke sini untuk menjaga. Nggak perlu, kata Mbak Kinan kan, nggak perlu. Ada Allah yang jaga kami di sini ya. Pergi kalian. Mbak Kinan terus, Wak, berusaha untuk mengusir prajurit itu sambil berulang-ulang kali membaca ayat kursi kan. Dan gak lama kemudian akhirnya si komandan itu berbalik ke pasukannya dan mulai berjaga lagi. Mereka tetap gak mau pergi, Wak, walau udah diusrok berkali-kali ya, tetap diam, berdiri dan bersikeras untuk menjaga Mbak Kinan. Nah di situ perkara Mbak Kinan udah ngerasa aku lah deletih kali. Nah dia lama-lama dia capek juga aku dimelototin sama prajurit ini, tetap juga gak pergi-pergi ya kan. Akhirnya udah Mbak Kinan pun memilih untuk tidur. Ya udah serah kalian, mau kalian jaga di sini jaga lah. Capek aku mau tidur ngurusin kalian pula. Tedo, alhamdulillah. Nah besoknya, Wak, pagi-pagi kali Mbak Kinan kan udah bangun kan harus pergi ke salon untuk dirias. Pas bangun dari tidur prajurit tadi udah nggak ada, Wak. Kemana Nadia? Nggak tahu aku. Mbak Kinan juga nggak tahu, bodo amat aku, Nat. Malah syukur aku mereka udah pergi. Waktu itu Mbak Kinan ini cuma fokus buru-buru sampai di salon biar cepat dirias untuk akad ya kan. Nah sesampai di salon, Wak, Mbak Kinan waktu itu meminta dirias dengan riasan modern gitu. Memang nggak kelihatan menor kali lah. Dan alhamdulillahnya kata Mbak Kinan puas sekali dengan hasil riasan si Mbak salon. Nah setelah dirias, Mbak Kinan pun langsung balik lagi ke rumah kan untuk memakai kebaya. Jadi memang di salon itu tuh cuma untuk dirias wajahnya aja, Wak. Kalau semua kebayanya udah disiapkan di rumah. Nah pas sudah selesai semua nih, makeup udah, kebaya sudah dipakai, Mbak Kinan pun menyempatkan tuh untuk foto di kamar rias dulu nih. Nah pas dia lagi foto-foto gitu, nggak lama kemudian pintu kamarnya diketok nih, tak, dibuka sama Mbak Kinan. Nah waktu dibuka ternyata yang ngetok itu kakak sepupunya lagi, tapi bukan anaknya Bude Arin, anaknya Bude Bidah. Nah kakak sepupunya ini masuk, dia diam aja, Wak, masuk sambil megang kayak bedak gitu, Wak, bentuknya bulat, warnanya kuning. Nah ngeliat itu Mbak Kinan pun bingung lagi, ada apa, Mbak? Nah tapi waktu ditanya kayak itu, dihiraukan tuh sama si sepupunya tadi. Dan tanpa berkata apa-apa, kakak sepupunya Mbak Kinan ini pun langsung buka ya, dioleskanlah itu bedak itu ke pipinya Mbak Kinan, sat kayak gitu, cuma dioles dikit gitu, tanpa merubah make upan yang udah bagus itu, nggak, cuma
syarat aja. Nah setelah dioles itu, biar kalian tahu dalam waktu yang sangat singkat kali Nat ya, ketika bedak itu dioleskan, aku langsung melihat ada sosok perempuan besar berbaju merah, bajunya bagus sekali, mewah gitu, berhiaskan emas. Tiba-tiba masuk ke dalam tubuhku, kata, masuk Wak, nembus ke badannya Mbak Kinan, katanya. Ngelihat itu aku panik lah, sadar aku nampak itu semua Wak. Aku udah muakan, ini masa iya aku kerasukan. Nah di tengah kepanikan itu Mbak Kinan memang sempat bertanya, Mbak ini apa nih Mbak, ada apa gitu kan, ke kakak sepupunya kan. Nah ketika kalimat pertanyaan itu keluar dari bibirnya Mbak Kinan, kalian tahu suaranya tuh bergetar Wak, macam baru dapat suntikan energi baru Mbak Kinan nih. Dan sejak hal itu ketika sosok itu baru masuk, Mbak Kinan merasa ada yang berubah sama tubuh aku. Nah gestur aku langsung berubah tegak, anggun, dan dia selalu tersenyum. Beda kali sama aku yang biasanya, Nat. Sampai-sampai semua orang yang masuk ke kamar hias aku tuh bilang, ya Allah cantik kali kau Kinan, cantik kali pengantin ini macam bidadari. Berubah jadi anggun kali aku, Nat, kata orang-orang tuh. Setelah dimasukin sosok baju merah emas-emas tuh, dah kata tuh ya, udah selesai dah, yuk siap memulai akad nikah segala macam, lalalala. Singkat cerita, akad nikah pun berjalan dengan lancar Wak ya. Dan pada saat itu sebenarnya Mas Wisnu ini lagi sakit loh Wak, cukup parah katanya sakitnya karena terlalu terporsir sama kerjaan kan. Tapi meskipun kondisinya lagi nggak sehat, alhamdulillahnya Mas Wisnu ini tetap bisa mengucapkan ijab kabul dengan sempurna, mantap. Dah sah nih suami istri Mbak Kinan sama Mas Wisnu Wak. Selesai berarti ini Nat kisahnya kan, udah lancar tuh acaranya. Belum masih panjang. Kalian tengok durasi di bawah masih panjang. Lanjut. Nah dah kan Wak, setelah akad selesai, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun langsunglah bersiap-siap untuk resepsi dan berganti pakaian Wak, menggunakan adat Minangkabau Sumatera Barat. Mereka memang sengaja ganti pakaian Wak, jadi waktu akad pakai adat Jawa, waktu resepsi pakai adat Minang. Nah pakaian yang digunakan Mbak Kinan waktu itu berwarna merah menyala, pakai taburan hiasan emas gitu Wak. Dan Mbak Kinan juga memakai mahkota bertingkat yang disebut suntiang. Dan suntiang itu Wak, biasanya punya 7-13 tingkat kata Mbak Kinan. Bayangin tuh seberat apa tuh. Nah kalau suntiang yang modern sekarang biasa jauh lebih ringan karena terbuat dari aluminium. Nah zaman dulu dia masih tersusun dari kembang goyang gitu, disusun satu persatu ngelingkar gitu dan bertingkat-tingkat. Nah kata Mbak Kinan Wak, suntiang yang pakai kembang goyang inilah Wak yang berat kali kalau dipakai. Dan suntiang itu pula lah yang dipakai sama Mbak Kinan waktu acara resepsi. Jadi nanti pertama-tamanya si perias ini nyiapin kayak gulungan pandan cukup besar gitu, tahu kalian kan? Dimasukkan ke rambut untuk jadi bantalan tua. Barulah setelah itu satu persatu tuh kembang goyang tuh disusun gitu kan, melingkar dengan cara ditusuk kan ke gulungan pandan tadi tuh. Nah kata Mbak Kinan Wak, waktu kembang goyang ini disusun, ditancap gitu, sakit kali harusnya. Dan berat juga loh itu satu kembang goyang tuh Wak. Nah tapi di sini lagi-lagi keanehan pun terjadi. Meski Mbak Kinan ini sudah menggunakan baju dan mahkota yang cukup berat, anehnya Mbak Kinan nggak kelihatan capek sama sekali Wak. Tidak. Bahkan selama berjam-jam di pelaminan tuh Mbak Kinan tuh selalu tersenyum manis, ramah, dan menampilkan raut wajah sumringwah kali lah. Sampai-sampai Mbak Kinan tuh merasa seperti ada topeng yang nempel di wajah aku Nadia. Dan anehnya lagi Wak, meskipun acara resepsi ini berjalan cukup lama ya, Mbak Kinan ini nggak keringetan sama sekali. Nggak ada istilah touch up lagi. Nggak ada dong, nggak berkeringat ya. Wajah tubuh aku segar Nadia, yang kurasa adem, sejuk gitu. Dan benar kalian tahu juga Wak, saat acara pernikahan itu entah kenapa nih ya, penglihatan Mbak Kinan itu macam tiba-tiba kebuka gitu loh. Padahal Mbak Kinan ini kan bukan orang yang sensitif akan hal-hal seperti itu kan Wak. Tapi dari Mbak Kinan ini sampai ke rumah kemarin malam itu, ingat kan kalian? Kalau Mbak Kinan ini memang beberapa kali melihat penampakan kayak si Koya, prajurit Jawa, sosok perempuan baju merah yang cantik kali itu yang masuk dalam badannya. Nah pas acara resepsi berlangsung pun lagi-lagi Mbak Kinan melihat sesuatu Wak. Jadi macam terbuka gitu loh matanya Mbak Kinan waktu acara yang mau dimulai gitu. Nah jadi waktu resepsi Wak, Mbak Kinan lagi-lagi melihat sesuatu waktu itu kayak samar-samar Wak ya. Di sisi kanan dan kiri pelaminannya Mbak Kinan melihat ada banyak kali pohon cemara Wak. Tapi semua daunnya pohon cemara itu terbuat dari api. Merinding aku. Dengar kayak gitu aja merinding, kayak terbuat dari api. Dan selain itu api yang menyala-menyala itu juga Mbak Kinan tengok tepat di depan muka aku Nadia. Nah anehnya seperti aku bilang tadi Wak, Mbak Kinan ini nggak ngerasa kepanasan sama sekali, nggak ngerasa terganggu sama sekali, nggak ada keringat sedikit pun. Dan di waktu yang bersamaan Wak, dari arah pelaminan Mbak Kinan ini juga melihat ada 4 prajurit Jawa yang sedang berjaga di depan pintu masuk.
Dan prajurit yang dilihatnya itu adalah prajurit yang memang sama seperti yang datang di kamarnya waktu malam tadi itu. Mereka pun berjaga sambil membawa tombak yang saling kayak disilang kantong kalian hadap-hadapan silang silang tombak kayak disilangin, paham ya? Nah nanti setiap ada orang yang masuk mau ke tempat resepsi itu mereka tuh akan kayak menegakkan tombaknya lagi seolah sedang mempersilahkan tamu-tamu itu mau masuk. Nanti kalau tamu udah masuk disilangkannya lagi tombaknya tuh. Mereka ini macam lagi menyeleksi siapa-siapa aja orang yang bisa masuk gitu loh, Kebayang kalian kan posisinya kayak mana kan kayak gitu. Nah melihat 4 prajurit tadi Mbak Kinan cuma mikir, oh alah belum pergi juga orang-orang ini rupanya. Suka-suka kalian lah, salah dan pula mau kuruskan. Jaga-jagalah situ, gitu. Nah, ada kan singkat cerita acara resepsi pun sudah selesai diselenggarakan. Semua tamu udah balik nih. Mbak Kinan, Mas Wisnu serta semua keluarganya pun udah ada di rumah semua nih, lagi ngumpul. Nah, malamnya mereka lagi pada buka-bukain itu kotak uang, buka-bukain amplop ya kan. Nah, waktu lagi buka-buka kayak gini tiba-tiba mereka dibuat geger dengan sesuatu yang mereka temukan terselip di dalam tumpukan amplop-amplop itu. Dimana waktu itu mereka menemukan ada sebuah bungkusan, kayak bungkusan kain berukuran kecil berwarna merah. Dan waktu dibuka bungkusan kain itu berisi kayak kertas aluminium gitu loh, yang di dalamnya terdapat macam sejumput tembakau dan beberapa kayak barang-barang kecil yang aku pun nggak tahu itu apa, kata Mbak Kinan. Ada bungkusan itu Nah yang bikin keluarga besar ini geger adalah siapapun yang memegang bungkusan itu nggak lama kemudian tangan sama kaki itu jadi kaku nggak kaku sakit juga. Kayak waktu itu kakak iparnya Mbak Kinan kan, dia coba mengantongi bungkusan tersebut tiba-tiba aja dada sama lengan kirinya tuh jadi sakit, kaku. Udah kaku sakit berat pula tuh sampai badan ini miring ke depan macam ada moleng mau jatuh gitu Nah melihat itu salah satu anggota keluarga pun bilang, coba itu bungkusannya kalian langkahin katanya. Nah pas coba mau dilangkahin ternyata orang yang langkahin itu kakinya pun juga ikutan sakit Nah ngelihat bungkusan yang aneh dan mencurigakan itu, Mbak Kinan pun jadi kesal Orang hari itu hari bahagianya kan, kok masih ada aja yang ngirim aku kayak gitu. Sampai sekarang juga aku nggak tahu gimana nasib bungkusan itu, entah diapakan sama keluarga aku, entah dibuang, entah dimanain. Aku pun nggak peduli, nggak mau juga mencari tahu. Tapi yang jelas munculnya bungkusan kain itu membuat Mbak Kinan jadi sasaran kemarahan Bude Bidah. Kau tuh ngeyel kau, aku kasih tahu. Kan udah Bude bilang baliklah lebih cepat biar nanti kau sempat dimandikan. Malah kau baru datang malam sebelum acara, sampai buat aku repot-repot nyebar bunga-bunga kantil di rumahku nih. Perlindungannya kan jadi nggak sempurna, makanya itulah ada barang-barang kayak gini bisa masuk, lolos dia masuk ke sini. Makanya aku tuh nurut lah kalau aku kasih tahu Kinan. Udah capek aku habis resepsi nemu pula bingkisan aneh, dimarahin pula aku sama Bude aku. Di dalam hati itu aku cuma bisa ketawa kecut aja sambil ngebatin. Nah terus buat apa tadi tuh prajurit Jawa tuh datang semua ke sini, katanya mau jaga ini, masih ada yang lolos nih. Gak ada gunanya berarti bawa prajurit sampai ke sini. Ini gak usah dibawa lagi. Allah, dalam mati tapi nggak pernah dia ngomong langsung depan Bude Bidah. Udah kan ya udahlah tuh ya. Kalau udah capek dan malas juga ribut, akhirnya Mbak Kinan cuma diam aja. Dan mereka langsung bergegas ke kamar untuk istirahat. Tapi sayangnya malam itu Mbak Kinan ini belum bisa langsung istirahat belum, masih ada lagi. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi kesehatan Mas Wisnu itu makin ngedrop lagi, makin ngedrop. Dan Mas Wisnu ini pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, hasil tes lab pun menunjukkan bahwa ternyata Mas Wisnu terserang demam berdarah dan harus langsung diopname malam itu juga. Akhirnya setelah pesta, temuin bungkusan aneh itu, mau tidur, laki langsung dibawa ke rumah sakit. Harus diopname 1 minggu. Mbak Kinan ngawanin lah lakinya di rumah sakit. Dan selama seminggu itu juga Mbak Kinan menginap di rumah sakit untuk menunggu dan juga merawat Mas Wisnu pastinya. Nah selama lakinya lagi diopname itu, Mbak Kinan tuh memang sesekali pulang ke rumah nih untuk mengantarkan pakaian kotor dan mengambil pakaian lain yang bersih. Nah pada suatu hari waktu Mbak Kinan ini balik ke rumah, mama bilang, Kinan, kamar pengantinku kok aneh kali ya. Ibu kalau ngaji di sana rasanya ngantuk kali mata ibu nih. Sampai membuka mulanya nggak bisa. Tapi kalau ibu pindah ke kamar lain ngilang ngantuk ibu langsung bisa ngaji juga ibu sampai habis. Coba kamu cek itu kamarmu nggak enak perasaan ibu nih. Lu cek ya. Adalah tuh kan mendengar perkataan ibunya, Mbak Kinan pun langsung itu bergegas masuk ke kamarnya dan ngecek ini ada apa-apa lagi nih jangan-jangan. Dan FYI kamar pengantinnya Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini macam didekor dengan dekorasi Chinese gitu, lengkap dengan guci-guci dan ada juga bunga-bunga peach. Dan FYI Mbak Kinan ini memang multi ras, multi etnis. Dia ada keturunan Tionghoa juga gitu kan, maka itulah ada guci-guci kayak gitu. Nah, waktu dicek lagi nih sama Mbak Kinan kan, di dekat salah satu guci yang ada di sana, Mbak Kinan melihat ada bayangan nih macam asap.
Gitu kan. Nah, waktu itu Mbak Kinan langsung ingat sama bunga kantil yang disebar di atas bed cover dia. Yang waktu dia lihat sebelum akad besoknya, Wak. Nah, Mbak Kinan langsung mikir, jangan-jangan yang disebarin macam-macam nih gak cuma di kasur aku aja nih. Harus dibersihin semua nih kamar aku nih. Dan akhirnya Mbak Kinan dulu minta tolong lah sama ibunya untuk memindahkan semua dekorasi, baik guci-guci, bunga-bunga, dan kelambu yang ada di kamarnya itu, Wak. Dan selain itu Mbak Kinan juga minta tolong sama ibunya untuk membersihkan kamar seteliti mungkin. Ibu tolong sampai ke kolong-kolong tempat tidur kalau bisa, Bu, ya. Minta tolong kali Kinan, Bu. Kinan harus balik lagi nih ke rumah sakit. Oh ya udah nak, gampang-gampang, santai-santai. Nanti Ibu minta tolong orang, ya. Udah, baliklah kau ke rumah sakit cepat. Kasihan lakitmu. Dan biar kalian tahu, selama Mbak Kinan ini menginap di rumah sakit, hampir tiap malam dia ini selalu bermimpi sesuatu yang sama dan berulang-ulang, Wak. Kalian tahu Mbak Kinan mimpi apa? Jadi Mbak Kinan ini bermimpi ada orang yang marah-marah sama dia sambil berteriak, "Mana? Kok belum juga?" Itu terus berulang-ulang, Wak. Dan di mimpi itu orang yang marah-marah itu sambil berjalan mondar-mandir gitu, Wak, dengan gelisah. "Mana? Kok belum juga?" Gitu. Dan selain itu juga, Wak, ada orang berjubah panjang sedang berdiri dengan jari-jari tangannya yang bertautan dan bergerak gelisah. Kata Mbak Kinan, Wak, ya mimpi aku tuh gak berwarna, Nat. Orang-orang itu juga gak jelas. Tapi aku dapat merasakan kemarahan dan kegelisahan mereka yang sangat-sangat besar. Nah, suatu hari Mas Wisnu yang memang sedang demam tiba-tiba juga mengigau, Wak, dan terbangun nih dari tidurnya sambil teriak. Nah, ngeliat suaminya bangun sambil teriak, Mbak Kinan pun panik kan, dia nanya, Mas kenapa? Ada apa? Gitu. Dan di situ, Wak, Mas Wisnu akhirnya menceritakan juga tentang mimpinya. Nah, jadi, Wak, ternyata Mas Wisnu ini juga memimpikan hal yang serupa dengan Mbak Kinan. Dia cerita bahwa di dalam mimpi Mas itu ya, Mas ngelihat ada orang yang mengancam Mas sambil berteriak, "Kamu berjanji." Mimpi itu menakutkan kali, sayang. Dalam hati Mbak Kinan jadi heran, kok bisa mimpinya Mas Wisnu ini sama kayak aku? Agak-agak mirip gitu, Wak. Nah, tapi pada saat itu Mbak Kinan lebih memilih untuk udah ditenangkannya aja, Mas Wisnu. Tenang, Mas, itu cuma mimpi buruk karena Mas itu lagi sakit. Kalau lagi sakit kayak gini memang biasa kok, Mas, tiba-tiba kebawa mimpi. Yang penting kamu kalau tidur jangan lupa berdoa ya, sayang, ya, gitu kata Mas Kinan pula, Mbak Kinan. Nah, sambil menenangkan Mas Wisnu, dalam hati Mbak Kinan sebenarnya juga bingung, Wak. Maksud dari mimpinya ini apa ya? Di mimpi aku sosok ini bilang, "Kok belum juga?" Nah, apa yang belum juga ini? Atau di mimpi suami aku dia bilang, "Kan udah janji." Lah, emangnya kami ada janji apa gitu loh. Nah, tapi Wak, seolah kayak nggak mau larut dengan kebingungan ini, Mbak Kinan pun memilih untuk ya udahlah, nggak terlalu dipikirkannya kali. Udahlah, ini cuma mimpi aja kok, kayak gitu. Kalian pasti udah tahu kan apa yang lagi ditagih sama sosok ini. Tahan dulu, tahan, nanti aku kasih tahu. Nah, dah kan, Wak, setelah 1 minggu opname di rumah sakit, Mas Wisnu ini pun akhirnya diizinkan untuk balik ke rumah. Waktu itu mereka pulang ke rumahnya ibunya Mbak Kinan, Wak, dengan beristirahat di kamar pengantin. Dan pada saat itu kamar pengantinnya udah diberesin, Wak, udah berubah jadi kamar pada umumnya, kamarnya Mbak Kinan sebelumnya. Udah nggak pakai lagi dekorasi kelambu tuh, udah nggak ada lagi. Nah, pada waktu itu hari masih siang, Wak, tapi karena memang sudah kelelahan kali setelah pulang dari rumah sakit, Mbak Kinan sama Mas Wisnu ini pun ngantuk, tertidur. Tapi walaupun Mbak Kinan ini sudah memejamkan mata, anehnya dia tetap nggak bisa tidur sama sekali, Wak. Aku ngerasa dari tadi itu macam ada yang berteriak-teriak gitu di telingaku sambil bilang, "Ayo, mana malam pertamanya? Ayo, kenapa lama sekali?" Itu kata dia. Nah, mendengar hal itu Mbak Kinan pun langsung belalak kaget lah, kata, siapa yang ngomong kayak gitu tuh? Belum hilang rasa kagetnya nih, Wak, tiba-tiba Mas Wisnu langsung nepuk tangannya Mbak Kinan kan. "Sayang, itu di langit-langit kok kayak gitu," kata. "Kenapa kok kayak ada awan badai, sayang? Itu kan harusnya langit-langit biasa tuh yang..." Nah, mendengar ucapan Mas Wisnu, fokusnya si Kinan pun langsunglah beralih ke arah langit-langit kamar, Wak. Dan kalian tahu apa yang Mbak Kinan lihat waktu itu? Mbak Kinan melihat ada asap tebal berwarna abu-abu, bergerak cepat gitu, menyerupai awan badai, Wak. Dan setelah diperhatikan lebih lama lagi, Mbak Kinan sadar bahwa ternyata yang dilihatnya itu bukan awan. Makin lama nih kan, Wak, makin lama asap yang menggumpal macam awan tadi berubah menjadi 2 sosok. 2 sosok yang sangat jelas dan berwarna, bukan abu-abu lagi, bukan. Makin lama makin jelas muka sosok itu kan. Dan waktu itu Mbak Kinan dengan sangat yakin mengenal ini siapa kedua sosok yang baru muncul ini. Siapa dia betul? Yang satu ini si Koya, yang Mbak Kinan lihat waktu di kamar mandi waktu dia lagi luluran doang. Dan yang sosok satunya lagi itulah perempuan tinggi besar dengan baju berjubah merah kemas-emasan tuh, yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Kinan sebelum akad. Nah, itu. Dan kata Mbak Kinan, sosok perempuan itu menggunakan pakaian seperti Ratu Manchu, Wak. Ratu di salah satu dinasti dalam sejarah Tionghoa katanya. Lengkap tuh pakai mahkota berbentuk semacam kupu-kupu. Nah, wajah sosok perempuan ini cantik kali, kulitnya putih bersih. Dan kedua sosok yang dilihat sama Mbak Kinan ini, Wak, lagi melayang-layang dengan cepat di langit-langit kamar mereka tuh. Dan di saat itulah, Wak, Mbak Kinan ini akhirnya menyadari sesuatu.
Mbak Kinan akhirnya paham apa yang sebenarnya dua sosok ini incar, Wak. Setelah menjaga dan membantu pernikahan mereka, sekarang kedua sosok itu datang kembali untuk meminta upah. Minta upah yang memang sudah dijanjikan kepada mereka. Dan kalian tahu upah apa yang dijanjikan akan diberikan kepada mereka, Wak? Tumbal Nadia, bukan. Kedua sosok ini dijanjikan akan diberi upah berupa malam pertamanya Mbak Kinan dan Mas Wisnu. Agen ya, nyambung kan ini sama mimpinya Mbak Kinan sama mimpinya Mas Wisnu. Di dalam mimpi mereka, Wak, sosok-sosok ini kan selalu bertanya, mana? Kok belum? Ayo mana gitu kan? Ya jelaslah Mbak Kinan sama Mas Wisnu nih belum sempat melakukan malam pertama. Kan Mas Wisnu tepar hari pertama nikah tuh. Nama 1 minggu. Nah, menyadari apa yang sedang sosok-sosok ini incar, Wak, Mbak Kinan pun langsung ngajak Mas Wisnu, Mas cepat Mas, baca ayat kursi. Nggak langsung malam pertama, kalau itu aku tahu pikiran langsung dia, langsung malam pertama. Bukan, baca ayat kursi dulu, Mas. Baca terus, Mas, sampai mereka hilang ya katanya. Mereka baca lah itu ayat kursi terus menerus kan, Wak. Dan setelah itu mereka berdua ini langsung sepakat untuk menghafal doa malam pertama ada loh, Wak, supaya mereka berdua ini diberikan keselamatan dan dijauhi dari gangguan-gangguan jin kayak gitu tuh lah. Udah mereka hafal dulu sama-sama kan. Nah, singkat cerita, Wak, setelah Mas Wisnu ini udah sehat kembali, akhirnya barulah itu mereka melalui yang namanya malam pertama yang memang sempat tertunda itu. Dan pas sudah selesai kan, Mbak Kinan ini masuklah ke kamar mandi mau bersih-bersih. Nah, pada saat itulah, Wak, sesuatu yang sangat tidak dia duga pun terjadi. Dimana waktu itu Mbak Kinan ini kan lagi duduk gitu di kloset kan. Terus tiba-tiba dia melihat sosok Koya tuh datang balik. Dia datang balik sedang lagi jongkok gitulah di hadapannya. Dan Koya ini tampak menyeramkan kali, Wak. Lidahnya langsung julur panjang, tau kalian. Dan sesaat kemudian dia ngomong gini, darah perawan memang enak sekali, manis. Astagfirullahaladzim. Oh ya, nengok hal itu Mbak Kinan cuma bisa berteriak histeris ketakutannya. Wah, siapa ini? Langsung sekuat tenaga dia keluar dari kamar mandi dan langsung nemui suaminya. Nah, melihat Mbak Kinan yang memang bergetar ketakutan gitu ya, Mas Wisnu juga berusaha untuk menenangkan istrinya kan. Langsung bertanya-tanya nih, kenapa sayang, ada apa? Apa yang sedang terjadi? Tenang dulu kamu, tenang dulu sayang, kenapa? Nah, setelah lebih tenang barulah itu Mbak Kinan dapat menceritakan semuanya sama Mas Wisnu lakinya. Nah, mendengar ceritanya Mbak Kinan, Wak, Mas Wisnu pun langsunglah mengambil keputusan yang sangat tegas. Besok kita harus balik ke Bandung. Langsung balik kita, nggak usah kita sini lagi. Oke, siap Mas, aku akan packing hari ini. Ngomong sama ibunya, diizinkan langsung memang. Dan setelah memutuskan kembali ke Bandung, barulah itu gangguan-gangguan itu menghilang, Wak. Iya Allah, geli. Aku nggak mau ngasih tahu detail apa yang dilakukan sama si Koya waktu kamar mandi itu. Astagfirullah, Mbak Kinan. Nah, terus, Wak, sebulan setelah menikah, Mas Wisnu sama Mbak Kinan ini balik lagi nih ke Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama. Dan mumpung lagi di rumah, ya udahlah Mbak Kinan pun menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di sana dan nonton TV. Tapi waktu lagi asik nonton TV, Wak, Mbak Kinan ini ngerasa kok macam ada yang lagi perhatikan aku gitu kan, agak resah gitu dia. Nah, karena resah dengan hal itu, akhirnya Mbak Kinan pun memutuskan untuk masuklah ke kamar. Udahlah, aku tiduran di kamar aja. Nah, tapi waktu Mbak Kinan menengok ke belakang, lagi-lagi dia melihat ada sosok Ratu Mancu tuh masih ada. Dia lagi duduk di kursi, nengok ke arahnya Mbak Kinan. Wajahnya cantik kali memang Nadia. Dan sosok itu tersenyum lembut sama aku, tersenyum dia. Dan gak lama setelah itu sosok itu pun berdiri dengan anggun dan berjalan ke arah pintu kamar yang tertutup. Dan dia menembus pintu sambil kayak membungkukkan badannya gitu. Ya Allah. Dan selama sosok ratu tersebut menampakkan diri, bibirnya ini kayak terus menyunggingkan senyum manis gitu, Wak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengan sosok tersebut, Nadia. Dan sampai hari ini baik Mbak Kinan atau Mas Wisnu pun tidak pernah lagi melihat sosok-sosok tersebut, Wak. Mereka pun ya udah melanjutkan kehidupan mereka dengan sangat tenang dan menjadi keluarga yang sangat harmonis. Alhamdulillah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang ritual calon pengantin yang memang dialami sama Mbak Kinan dan Mas Wisnu ini. Dan FYI sekarang pernikahan mereka sudah berjalan kurang lebih 26 tahun, Mbak Kinan. Aku panggil tante ya, Tante Kinan. Aduh, telat, nggak apa-apa lah Mbak Kinan aja. Dan mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, Wak. Kita doain ya, semoga pernikahan mereka langgeng dan juga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Dan melalui cerita ini juga Mbak Kinan berpesan kepada kita semua untuk jangan pernah meminta pertolongan apapun sama jin, Wak. Dalam hal apapun, mari kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur nih, Wak, ya, bagi aku, kisah ini tuh gak cuma seram aja, Wak, tapi bikin begidi juga. Aku betul-betul kayak gak nyangka gitu loh, ternyata upah malam pertama itu ternyata ada ya, darah perawat. Ih,